Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ashari dari IF 204. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai Eki dan cara ngatur marah, bekal biar gak gampang kalah sama hidup. Pernah gak sih kamu ngerasa lagi kesel banget sama sesuatu, terus gak sadar tiba-tiba udah meledak marah? Ngomel, ngegas, atau bahkan nangis, lalu setelah itu malah nyesel sendiri. Atau kamu ngerasa akhir-akhir ini kamu makin gampang capek mental, makin sensitif, gampang ngerasa diserang, dan makin susah buat bangkit lagi setelah jatuh? Kalau iya, kamu gak sendirian kok. Dan justru karena itulah aku bikin video ini. Aku pengen ajak kamu ngobrol tentang dua hal penting yang sering kita abaikan, kecerdasan emosional dan cara ngatur marah, atau dalam istilah psikologinya, anger management. Dua hal ini kelihatannya sepele, tapi ternyata punya dampak besar banget dalam membentuk yang namanya resiliensi, daya tahan mental kita untuk tetap berdiri, bahkan saat hidup lagi gak ramah-ramahnya. Emosi itu bukan musuh. Kecerdasan emosional, atau EQ, itu bukan soal jadi orang yang pendiam, gak pernah marah, atau harus selalu kalem. EQ itu soal gimana kita bisa ngerti perasaan kita sendiri, bisa ngelola emosi yang muncul, dan tetap bisa punya hubungan yang sehat sama orang lain, bahkan di saat hidup lagi berat-beratnya. Menurut Daniel Goleman, EQ itu punya 5 bagian utama yang saling nyambung satu sama lain. Ini bukan teori kaku, tapi keterampilan yang bisa dilatih dan dibangun pelan-pelan. Pertama, mengenali emosi sendiri. Ini tentang sadar, aku lagi marah, atau aku lagi cemas, saat itu juga. Bukan ditahan atau dibantah, tapi dikenali. Karena kita gak bisa ngatur sesuatu yang kita gak kenal. Kedua, mengelola emosi. Setelah kita tahu apa yang kita rasain, tantangannya adalah gimana caranya supaya perasaan itu gak meledak tanpa kendali. Kita belajar ngerem sebelum nyakitin diri sendiri atau orang lain. Ketiga, memotivasi diri sendiri. Kadang, kita gak butuh orang lain nyemangatin, kita cuma perlu suara kecil dari dalam diri yang bilang, gak apa-apa kalau gagal, ayo coba lagi. Keempat, empati. Ini tentang ngerasain apa yang orang lain rasain, bahkan kalau mereka gak bilang secara langsung. Karena kita gak hidup sendirian. Dunia ini penuh interaksi, dan empati bantu kita bikin hubungan yang lebih sehat. Kelima, membangun hubungan. Bukan cuma soal banyak teman, tapi tentang gimana caranya jaga relasi tetap hangat, gak penuh konflik, dan saling dukung. EQ yang kuat bikin kita lebih tenang, lebih peka, dan lebih tahan banting dalam menghadapi realita hidup yang gak selalu ideal. Marah boleh, tapi jangan meledak. Marah itu wajar. Semua orang pasti pernah marah. Tapi bedanya, ada yang bisa ngatur marahnya, ada juga yang dikendalikan oleh marahnya. Kalau marah gak dikontrol, dia bisa ngerusak banyak hal. Hubungan retak, kerjaan berantakan, bahkan bikin kita jadi orang yang gak kita kenal lagi. Lalu gimana cara ngaturnya? Mulai dari yang sederhana. Coba kenali dulu pemicunya. Hal-hal apa yang biasanya bikin kamu langsung naik darah? Bisa jadi hal kecil, kayak chat gak dibales, nada bicara seseorang, atau tekanan tugas yang numpuk. Setelah tahu pemicunya, perhatiin juga sinyal dari tubuhmu. Waktu kamu marah, tubuh sering ngasih kode. Detak jantung makin kencang, otot tegang, tangan mulai gemetar, atau suara jadi naik tanpa sadar. Kalau sinyal itu mulai muncul, ambil jeda, tarik napas dalam, jangan langsung bales omongan orang. Kadang jeda 1 menit bisa menyelamatkan banyak hal. Lalu ubah pola pikir. Pas kita marah, pikiran kita sering nyimpulin hal-hal negatif. Coba latih diri buat berpikir ulang. Emang iya dia sengaja nyakitin aku? Atau aku lagi capek aja? Setelah itu, ungkapin perasaan kamu. Bukan dengan bentakan atau sindiran, tapi dengan jujur dan jelas. Misalnya, aku ngerasa gak nyaman waktu tadi kamu ngomong gitu. Tanpa nyalahin, tanpa menyerang. Dan terakhir, fokus cari solusi, bukan drama.
Marah gak akan menyelesaikan apa-apa kalau gak diarahin ke langkah yang konstruktif. Kalau semua itu masih terasa berat, kamu juga bisa cari bantuan. Konsultasi ke psikolog itu bukan tanda lemah. Itu tanda bahwa kamu cukup kuat untuk sadar kalau kamu butuh ditolong. Bangkit lagi, dan lagi. Resiliensi itu bukan soal jadi manusia super yang gak pernah jatuh. Tapi soal seberapa sering kamu mau bangkit lagi setelah jatuh. Orang yang resiliensinya kuat, biasanya punya kekuatan dari dalam yang tumbuh dari pengalaman hidup mereka sendiri. Menurut Wallin dan Wallin, ada 7 bekal utama yang biasanya dimiliki orang-orang yang resilient. Insight, yaitu kemampuan buat ngeliat masa lalu sebagai pelajaran. Mereka gak nyangkut di trauma, tapi ngerti dari mana pola pikir mereka terbentuk. Independence, bisa jaga jarak secara emosional dari lingkungan yang toksik, bahkan kalau itu orang dekat. Karena kadang, menjauh itu perlu demi sembuh. Relationships, punya hubungan yang suportif. Bukan banyak teman, tapi ada 1-2 orang yang jadi tempat pulang dan tempat aman. Inisiatif, mereka gak nunggu keajaiban. Mereka ambil langkah meski kecil, karena tahu kalau diam gak akan menyelesaikan apa-apa. Creativity, gak kehabisan akal saat satu cara gagal. Mereka bisa mikir ulang, nyari jalan baru, dan tetap bergerak. Humor, bisa nemuin tawa bahkan di tengah masalah. Karena kadang, ketawa adalah bentuk bertahan paling tulus. Morality, punya prinsip. Mereka tahu mana yang benar dan salah, dan tetap pilih jadi baik meskipun dunia gak selalu adil. Kekuatan mental datangnya dari dalam. Semua yang tadi kita bahas itu saling nyambung. Ketika kamu punya EQ yang sehat, kamu lebih sadar sama emosi kamu sendiri. Kamu tahu kapan harus ngerem, kapan harus istirahat, kapan harus bicara. Dengan anger management yang baik, kamu bisa ngelewatin konflik tanpa jadi korban emosimu sendiri. Gabungan dari 2 hal ini bikin kamu lebih siap hadapi tekanan, lebih tenang di tengah chaos, dan lebih mudah bangkit kalau jatuh. Contohnya ada di banyak program pemulihan. Salah satunya, program rehabilitasi pecandu narkoba. Banyak peserta yang berhasil pulih karena mereka diajarin dasar-dasar EQ, mengenal emosi, mengelola dorongan, dan memperbaiki relasi. Bukan cuma diberi obat, tapi juga dibantu menyembuhkan dari dalam. Mulai dari hal kecil. Kadang kita mikir resiliensi itu sesuatu yang besar. Kayak harus jadi orang yang super kuat, gak boleh nangis, harus selalu tenang, selalu siap hadapi apapun. Padahal, enggak juga. Resiliensi itu gak lahir dari satu momen heroik, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil tiap hari. Bahkan di hari yang chaos, bahkan pas kamu lagi ngerasa, udah cukup deh hari ini, disitulah resiliensi justru tumbuh. Resiliensi bukan soal gak pernah jatuh, tapi soal kamu tetap bangun lagi, walau dengan lutut gemetar. Dan proses itu gak selalu kelihatan keren. Kadang kamu cuma diam di kamar, tarik napas, tahan air mata, dan bilang ke diri sendiri, aku bakal coba lagi besok. Makanya, coba sekarang kamu duduk sebentar, dan tanya ini ke diri kamu. Aku ngerti gak sih kenapa aku gampang banget tersinggung akhir-akhir ini? Apa sih yang sebenarnya aku butuhin waktu aku marah? Emosi apa yang lagi pengen didengar? Apa aku punya cara yang sehat buat ngeluarin unek-unekku? Atau selama ini aku cuma mendem semuanya sendirian? Kalau kamu mulai bisa jawab dengan jujur, itu udah langkah besar. Karena gak semua orang berani duduk dengan dirinya sendiri dan bertanya hal-hal kayak gitu. Dan kalau kamu mau mulai bangun resiliensi hari ini, gak usah langsung besar. Coba dari hal-hal yang kecil tapi konsisten. Latihan napas selama 1 menit sebelum tidur. Tarik pelan, tahan, buang perlahan. Rasain detaknya. Tulis jurnal emosimu. Gak usah rapi, gak usah indah. Yang penting jujur. Biar kamu tahu apa yang sebenarnya kamu rasain. Ngobrol dari hati ke hati sama orang yang kamu percaya. Bukan buat cari solusi, tapi buat ngerasa gak sendirian. Cari ruang buat recas.
Gak harus healing jauh-jauh. Kadang cukup rebahan tanpa distraksi, baca buku, atau jalan pelan-pelan sambil denger lagu. Dan satu lagi, jangan takut buat minta bantuan. Buat ngomong, aku butuh bantuan, itu gak gampang. Tapi itu bukan tanda lemah. Itu tanda kamu cukup kuat buat sadar kalau kamu gak harus ngelaluin semuanya sendirian. Resiliensi gak selalu terlihat, tapi kamu bisa ngerasainnya. Setiap kali kamu milih buat tetap bertahan, meskipun hari itu rasanya berat banget. Kalau kamu udah sampai di bagian ini, aku pengen kamu tahu satu hal. Kamu hebat, iya, kamu. Bukan karena kamu selalu kelihatan kuat. Bukan karena kamu selalu bisa ngontrol emosi. Bukan karena kamu selalu tahu harus ngapain dalam hidup yang rumit ini. Tapi karena kamu masih di sini. Masih bertahan, masih belajar, masih mau coba kenal dan ngerti diri kamu sendiri, padahal itu gak gampang sama sekali. Kadang yang orang lain lihat dari luar cuma, kamu kelihatan baik-baik aja. Padahal di dalam, kamu mungkin lagi chaos. Dan kamu tetap berdiri, tetap hidup, tetap usaha. Itu butuh keberanian. Dan aku ngelihat itu di kamu. Kita semua tumbuh dalam lingkungan yang gak selalu ngerti perasaan. Dulu waktu kecil, pas kamu nangis, dibilang lebay. Pas marah, dibilang gak sopan. Pas takut, dibilang penakut. Akhirnya kita tumbuh jadi orang yang ngerasa emosi itu sesuatu yang salah. Sesuatu yang harus disembunyikan. Dan lama-lama, kita jadi gak kenal sama diri sendiri. Kita belajar berpura-pura, gue gak apa-apa, kok. Padahal dalam hati udah berantakan. Kita jadi takut sama marah. Padahal marah itu valid. Dia bukan musuh. Dia cuma sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang penting buat kamu. Entah itu harga diri yang dilanggar, rasa kecewa yang gak terucap, atau luka lama yang kebuka lagi. Yang kita butuh sebenarnya bukan memusuhi marah. Tapi duduk bareng dia, ngobrol pelan-pelan. Hei, kamu datang karena apa? Bantu dia pulang dengan cara yang sehat. Bukan dibanting, bukan dibungkam, tapi dipeluk dan dilepasin pelan-pelan. Begitu juga sama resiliensi. Banyak orang pikir, orang yang kuat itu adalah orang yang gak pernah jatuh. Yang selalu kelihatan positif, semangat, produktif. Tapi yang gak banyak tahu adalah, orang yang paling kuat seringkali adalah mereka yang udah jatuh berkali-kali. Yang udah pecah, tapi mau ngumpulin serpihannya sendiri, walau pelan-pelan. Yang tahu rasanya gagal, kecewa, kehilangan, tapi tetap mau buka mata lagi keesokan harinya dan bilang, ayo, satu langkah lagi, walau berat. Dan itu proses yang gak cantik, gak instan, kadang capek, kadang ngebosenin, kadang kamu ngerasa, apa aku ini sebenarnya jalan kemana sih? Tapi kamu tetap coba, dan itu luar biasa. Jadi kalau sekarang kamu masih sering marah, masih bingung sama diri sendiri, masih ngerasa mudah goyah. Gak apa-apa, serius, gak apa-apa. Kamu gak harus baik-baik aja tiap hari. Kamu boleh nangis, kamu boleh capek, kamu boleh bilang, aku butuh istirahat. Yang penting, jangan berhenti selamanya. Berhenti sebentar boleh, tapi tolong, jangan berhenti percaya sama dirimu sendiri. Dan kamu gak harus ngelaluin ini semua sendirian. Kalau ada orang yang kamu percaya, buka sedikit ruang dan bilang, aku gak lagi baik-baik aja. Kalau gak ada, cari bantuan profesional, psikolog, konselor, orang yang tahu cara bantu. Sekarang aksesnya makin gampang, dan minta tolong itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu cukup peduli sama diri kamu sendiri. Dan satu hal lagi, yang sering banget kita lupa. Jangan bandingin prosesmu sama proses orang lain. Karena kita gak tahu cerita lengkap di balik senyum orang. Ada yang kelihatan tenang, padahal dalamnya badai. Ada yang kelihatan kuat, tapi sebenarnya tiap malam pengen menyerah. Jadi jangan terburu-buru merasa kamu tertinggal. Yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa setia kamu sama langkahmu sendiri. Gak usah lari, jalan aja, pelan-pelan, tapi konsisten.
Karena jadi manusia bukan soal menang atau gagal, tapi soal gimana kamu tetap tumbuh, tetap coba, tetap hadir buat orang lain, tapi terutama buat diri kamu sendiri. Dan bahkan di hari-hari di mana kamu ngerasa gak berharga, kamu tetap pantas disayang, kamu tetap pantas dimengerti, kamu tetap pantas dihargai, termasuk oleh dirimu sendiri. Jadi, terima kasih. Terima kasih karena udah dengerin. Terima kasih karena udah hadir. Terima kasih karena udah mau buka ruang buat duduk bareng aku hari ini. Kalau menurut kamu obrolan ini berarti, kamu bisa share ke temen yang kamu pikir butuh denger hal kayak gini juga. Kadang kita gak tahu, kalimat kecil yang kita bagi bisa jadi pelampung buat orang lain yang lagi tenggelam. Aku, Cynthia Ashari. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap tenang, tetap tumbuh, dan ingat, kamu gak sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.